Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Indonesia, sahabat Bangga Kencana dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali saya Melanie Fabiola, penyuluh KB ahli pertama Provinsi Sumatera Utara dari Kota Binjai dapat bertemu lagi dengan sahabat Ngopi Besti dalam episode Menguak Strategi Ampuh Percepatan Penurunan Stunting menuju penghujung waktu menuntaskan misi nasional. Bersama saya saat ini telah hadir dua orang pejuang percepatan stunting Provinsi Sumatera Utara yang luar biasa kerennya. Saya sapa dulu. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDMM. Yes, yes. Beliau adalah Satgas Stunting dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Benar. Jadi mewakili pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Iya. Saya dari pantai selatan, Pak. Bukannya Roro Kidul. Selanjutnya saya sapa Bapak Sahrial ST. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Pak Sahrial adalah Satgas Stunting dari Kota Tanjung Balai. Iya. Jadi mewakili pantai timur Provinsi Sumatera Utara. Siap. Jadi dari barat dan timur. Baik. Pak, kita siang ini kan mau ngajakin pemirsa Ngopi Besti untuk ngobrol-ngobrol santai tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Kita semua tahu bahwa ini adalah mendekati penghujung waktu ya Pak ya, di tahun 2024 untuk menuntaskan misi penurunan stunting mencapai angka 14%. Nah, di mana perkembangan terakhir kita tahu ada sedikit perlambatan ya Pak ya, Iya. perlambatan dari percepatan penurunan stunting di Indonesia, di mana secara skala nasional itu hanya 0,1%. Iya. Masih jauh di bawah harapan kita ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan di Sumatera Utara sendiri Bapak? Mungkin kita mulai dari Pak Latif dulu barangkali, khususnya dari Tapanuli Selatan seperti apa? Ya, oke. Terima kasih, Bu. Saya perkenalkan kembali, saya Satgas Stunting di Tapanuli Selatan dan sudah aktif di sana sejak 2023. Oke. Kalau melihat perkembangan di Sumatera Utara, saat ini memang Sumatera Utara bisa menurunkan 2,2 poin atau 2,2%. Artinya hari ini Sumatera Utara sudah di posisi 18,9. 18,9%. Berarti masih ada sekitar hampir 5% Iya, yang harus betul. kita kejar. Kami di Tapanuli Selatan juga karena kabupaten kota ini sebenarnya mendukung untuk Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi angka Sumatera Utara ini adalah angka dari kabupaten kota. Iya. Iya kan? Kebetulan saya di Kabupaten Tapanuli Selatan, kami sangat intens untuk menurunkan stunting itu. Salah satunya di tahun 2022, Iya. Tapanuli Selatan itu menjadi tingkat stunting di Sumatera Utara paling tinggi. Oh, begitu. 2022. 2022. Kemudian Bapak masuk tahun 2023. Insya Allah dengan kerja keras bersama pimpinan daerah dan dukungan dari BKKBN Sumatera Utara, kami berhasil menurunkannya. Bahkan lebih daripada target yang disampaikan oleh BKKBN. Berarti sampai pada akhir tahun 2023 sudah turun menjadi? Sekarang posisi kami dari 39,4%, sekarang sudah di 15,6%. Wow. Ini termasuk suatu Luar biasa. perkembangan yang luar biasa ya, patut diapresiasi. Bagaimana dengan Kota Tanjung Balai, Pak? Ya, Kota Tanjung Balai, kita juga perkembangannya juga ada target-target yang diberikan oleh provinsi kepada kita. Tapi bukan kita juga kami bisa 1 digit dari Kapsel ya. Bukan kita membanggakan. Dari tahun 2021 itu kita 2,6,1. Jadi ke tahun 2022 kita 26,9. Artinya ada kenaikan gitu. Jadi semua pemerintah daerah sangat shock waktu itu. Ya, shock ya. Kita juga ada beberapa
termasuk kita dapat dukungan dari Provinsi Sumatera Utara, mereka juga sangat serius, baik dari di BKKBN-nya maupun dari Dinas Kesehatannya. Jor-joran terus, termasuk dari Bu Atun, dari Pak Usop juga sering-seringan ke sana. Nah, seperti saya juga ingat dibahas lagi Bu Atun kemarin, itu ketika kita terjadi kenaikan, Bu Atun ucapkan sama kita, jangan cari kambing hitam, tapi cari solusi apa yang kegiatan kita lakukan. Ya, dari situ motivasi ini yang menjadi motivasi di daerah itu ya. Kita jor-joran lah ada bahasa. Berarti didampingi terus ya Pak, didampingi terus, dipantau terus, difasilitasi terus. Jadi kita jor-joran ya sampai ketemunya sampai 5,7 gitu. Baik, jadi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Tanjung Balai termasuk beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara yang berhasil ya Pak. Insyaallah Bu, karena mempertahankan laju percepatannya. Ini tidak lagi mempertahankan Bu, ini sudah menurunkan. Ya. Sudah menurunkan karena kebetulan memang 2023 ini insya Allah memang Tapanuli Selatan yang tertinggi penurunannya dan nomor 2 memang Tanjung Balai. Iya. Iya. Memang target kami itu sudah cukup melampaui. Baik. Ya. Jadi berkaca dari pencapaian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Tanjung Balai, tentu ada beberapa hal yang mau kita sharing nih ya, kita mau sharing experience nih dengan seluruh pemirsa yang menjadi kekuatan dan peluang dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di ketua kabupaten kota tadi. Itu tadi kan salah satunya sudah Bapak sebut ya, dari Pak Sahrul sudah menyebutkan tadi komitmen yang luar biasa ya. Pemantauan, pendampingan, fasilitasi baik dari OPD, baik dari BKKBN Sumatera Utara. Nah, kira-kira apakah masih ada yang lain Pak, kekuatan dan peluang yang ada Bu? Sebenarnya pemerintah daerah itu sendiri sebenarnya. OPD-nya? Iya, bukan OPD Bu, pimpinan daerah itu sebenarnya. Kalau pimpinan daerah, kepala daerah itu sebenarnya kalau dia memang komit untuk itu, dapat Bu. Jadi kalau sudah kepala daerah mungkin bisa memanage ini kepada OPD, tercapai dia. Ini sebenarnya kunci pertamanya adalah komitmen dari kepala daerah. Berarti ada juga landasan-landasan hukum yang perlu dipersiapkan ya Pak? Betul Bu, karena di awal, betul Bu, karena di awal setelah adanya Perpres 72 itu, maka pemerintah daerah harus menurunkan itu menjadi peraturan bupati. Disitulah komitmennya sekarang, berjalanlah peraturan bupati ini. Apalagi kalau di Kabupaten Tapanuli Selatan kan mungkin ada dana desa ya Pak ya? Ada. Yang bisa meningkatkan efektivitas penurunan stunting. Sudah Bu, jadi kami juga di Tapanuli Selatan 10% dari dana desa itu memang untuk percepatan penurunan stunting. Dan itu sudah direalisasikan. Dan itu berjalan terus. Jadi program-program yang disampaikan oleh BKKBN juga berjalan. Itu memang komit daripada pemerintah daerah itu. Kalau sudah bersatu mungkin, kalau sudah bersatu maka akan maju dia, akan bisa sebenarnya. Kalau itu dilaksanakan bersama-sama. Tapi ketika nanti ada yang tidak bergerak atau tidak menjalankan sinergi. Iya, makanya. Jadi kami meninjau situ dengan seluruh programnya. Program kami, biar saya ceritakan langsung nanti. Boleh Bu ya, nggak apa-apa. Jadi ada sebenarnya kami punya 8 program pokok prioritas itu. Baik, apa saja itu? Pertama ada Bapak Asuh. Baas itu memang menjadi semacam ikon gitu. Baik. Jadi memang Baas ini bukan bersumber dari APBD, bukan bersumber dari Basnas, dan ini memang murni dari kantong masing-masing yang ditunjuk sebagai Baas. Dan Bupati Tapanuli Selatan ini melibatkan seluruh OPD. Jadi OPD itu punya kewajiban memiliki anak stunting. Oh begitu. Dan itu berjalan terus Bu. Bahkan dia membuat satu surat keputusan untuk regulasinya lah gitu ya kan. Dia membuat satu surat keputusan untuk Baas ini. Supaya bisa berkelanjutan. Iya, jadi terus dia Bu. Jadi dan itu dipantau. Didokumentasikan, bahkan dilakukan. Yang kedua Pak? Yang kedua, perbaikan sanitasi. Perbaikan sanitasi ini juga berjalan. Perbaikan sanitasi ini jamban
air bersih dan saluran drainase. Bupati Tembus Selatan memberikan 15 juta per desa untuk perbaikan ini. Nah, ini kan komitmen juga ini kan. Utamakanlah kepada keluarga kurang mampu yang masih kategori beresiko. Iya, jadi betul-betul. Yang ketiga, pendampingan bagi remaja Catin, Bumil dan Bufas. Ini sebenarnya kenapa kita arahnya ke situ? Karena sifatnya ini pencegahan. Jika nanti remaja Catin itu sudah sehat, maka dia akan melahirkan anak yang sehat. Itu dia. Berarti ini keterlibatan tim pendamping keluarga. Iya, makanya TPK terus juga kami punya 855 TPK. 855 TPK. Yang keempat, monitoring posyandu. Di monitoring posyandu ini seluruh OPD dia memonitoring posyandu itu di wilayah binaannya. Ini ada apanya? Ada jadwal yang diberikan. Dan itu ada semacam kayak laporan yang bisa memantau. Betul, Bu. Jadi posyandu itu memang sesuai dengan arahan Pak Hasto dari BKKBN juga ini capaiannya harus mencapai 90-95%. Karena memang balita yang diukur. Ya, karena kebanyakan keluarga sasaran yang punya balita, balita itu kan memang di posyandu. Iya, jadi jika nanti mereka sudah mencapai itu 90, anak itu datang, ibu nifas itu datang, maka akan terpantau anak itu. Benar, setuju. Terus Pak? Yang terakhir, yang keenam ada rembuk stunting. Rembuk stunting ini di tingkat desa, kelurahan atau kecamatan sampai kepada kabupaten. Kenapa rembuk stunting ini penting? Rupanya di dalam rembuk stunting itu diminta komitmen dari pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya sekedar rencana, sampai pada penguatan. Iya, sampai kepada situ. Jadi tahu semua itu. Jadi ada tahapannya di situ, dapat semuanya. Yang ketujuh ada aplikasi. Kita punya aplikasi, Bu. Di Tapanuli Selatan kita punya aplikasi yang bisa memantau. Apa namanya, Pak? Penting. Oh, penting. Penting itu peduli stunting. Jadi kami membuat satu aplikasi dashboard. Jadi di dashboard itu nampak semuanya. Jadi kita gampang mengakses informasi apapun terkait dengan program. Jadi ketika salah satu OPD atau stakeholder atau siapa saja boleh mengambil dari situ, bisa melihat berapa keluarga berisiko stunting. Apa yang sudah kita lakukan itu nampak situ. Jadi semua terintegrasi di situ. Berarti juga bisa terlihat di situ ya Pak ya. Misalnya ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi bisa nampak di situ dan boleh diakses kepada seluruh siapa. Berarti semua OPD bisa buka itu. Boleh, Bu, boleh. Dan itu memang tempatnya di sekretariat di DPPKB. Yang kedelapan terakhir ini adalah kami komit lagi terhadap 8 aksi konvergensi. Itu di dalam web aksi Bangda. Jadi memang di web aksi Bangda ini harus terisi semuanya ini. Bukan hanya terisi, tapi lakukan dulu, baru diisi datanya. Itu dulu sementara tuh. Kalau nanti ada lagi kira-kira, boleh saja. Bagus sekali ya Pak ya program percepatan turunan stunting di Tapanuli Selatan. Insyaallah. Hai para Besti. Sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kalau belum, yuk buruan subscribe sekarang ya. Markilan, mari kita lanjut. Baik, tadi kita sudah banyak mendengar dari Pak Latif bagaimana dengan pengalaman atau program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekarang kita mau dengar juga nih dari Kota Tanjung Balai. Pantai Timur. Iya, dari Pantai Timur. Tadi Pantai Barat. Seperti apa Pak program percepatan turunan stunting di Tanjung Balai? Iya, hampir sama ya dengan Pak Latif tadi, bahwasanya memang diperlukannya komitmen dari pemerintah itu. Bagaimana seperti Tanjung Balai, kalau kota itu kebiasaannya kan kalau APBD nggak ada, dia tidak ada dana desanya, dana desanya, ya kan? Kalau kita di Tanjung Balai dituangkan di APBD. Memang ada beberapa kegiatan sama seperti Kalati, BAS, KS dan yang lainnya ya Bu ya, sama seperti itu. Tapi kita ada juga lagi muatan yang lain, seperti SP3. SP3 ini standar pelayanan perkawinan. Bukan SP3-nya kejaksaan ya, Bang? Bukan.
kita ketiga ini sudah menjadi perwa. Ya. Perwa Perwal ya. Perwa Oh, ya. Oh, Perwa peraturan wali kota. Setiap yang kawin itu memang harus ada melapor di PPKB-nya. Jadi ada melalui Iya, proses kita ada kerjasama dengan BNN, lagi dinas kesehatan, pemeriksaan dari para captain putrinya, kan itu. Kemudian kita ada lagi dengan depaknya, departemen agamanya, kemudian capilnya, gitu ya. Di sini captain-captain ini tetap diedukasi dia, ya diedukasi. Sebelum mereka melakukan perkawinan ke KUA, ini harus ada dulu surat dari KB. Baik. Ya. Jadi tidak bisa menikah kalau belum memenuhi persyaratan sudah mengikuti proses pembinaan. Salah satu komitmen yang ada di Kota Tanjung Balai yang di luar itu. Itu sudah berjalan berapa lama, Pak? Kita sudah berjalan di 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Kemarin itu kita sebenarnya Tanjung Balai itu sudah pernah studi tiru ya. Studi tiru di Binjai. Nah, Binjai itu juga sudah melakukan itu. Namun kita ikuti kan programnya juga bagus. Hanya kita bertambahnya kerjasamanya kita banyakkan gitu. Dikembangkan ya. Dan alhamdulillah dari ini remaja putri yang ingin siap kawin dan siap nikah ini siap untuk melaksanakan pernikahannya. Jadi bisa mencegah lahirnya anak-anak berisiko stunting ya. Apakah memang kita tunda kelahirannya atau bagaimana, itu komitmen dari perkawinan mereka dijelaskan. Kemudian komitmen kita lagi, Pak Wali ini memang komitmen betul ya. Ketika di sela-sela tidak ada pekerjaan beliau, kita diajarin terus untuk mendatangi keluarga berisiko stunting untuk memberikan bantuan makanan gitu. Oh, jadi beliau tidak segan-segan turun langsung mendatangi keluarga berisiko stunting. Di hari Sabtunya atau di hari Minggunya ketika beliau sedang berada di Kota Tanjung Balai. Berarti Bapak sering lah ya Pak ya mendampingi. Ya begitulah Bu, tapi memang karena tugas itu di luar jam ya kadang-kadang tidak terupload gitu. Kan? Kita kadang dia sorenya hampir maghrib gitu kan. Tapi sorenya kesorean. Betul ya. Karena memang stunting ini kan bukan tanggung jawab kita pribadi. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini kan Pak. Ya. Dan juga ada program kita itu di Catinnya. Kita juga akan di tahun ini sudah bekerja sama dengan direktur rumah sakit. Dan kita akan di puskesmas itu kita buat ada USG. Ini berarti sasarannya hamil. Dan ini sama anak balita. Kita sudah kerjasama dengan dokter di sana. Kita beri jadwal dia sama seperti SP3 tadi, kita di sana Selasa Kamis di puskesmas ini kita buat jadwalnya dan kita berikan informasi bahwasanya ketika anak sakit, ibu hamil bisa mereka periksa dengan dokter yang ada di rumah sakit tapi berada di puskesmas. Itu komitmen lagi ketika mendukung program ini. Tanjung Balai itu ada program BPJS. Ketika masyarakat Tanjung Balai berobat, dia cukup menunjukkan KTP. Tidak perlu bayar. BPJS. Kalau misalnya tidak punya BPJS, bagaimana Pak? Tetap harus melakukan kartu KTP saja. Cukup KTP saja. Cukup KTP saja, tidak bayar. Itu. Ini untuk pelayanan apa saja Pak? Semua. Nah, tapi dia memang di luar program ini pendukung dari stunting ya. Pendukung ini ada program yang di luar stunting kita. Berarti sasarannya tetap semua ibu balita tetap juga seperti. Dan ada beberapa inovatif tentang kegiatan di sana. Kita juga ada namanya ikan basamo. Oh, ikan basamo. Ikan basamo ini adalah bentuk anak stunting. Ya, kemudian ada ini ikan basamo ini, mohon maaf Pak, ini program pemberian makanan atau pemenuhan gizi atau inovasi. Atau mungkin inovasi. UMKM kita ada UMKM
yang membuat inovasi ikan ini dibuat apa seperti bakso, atau Oh, dibuat seperti berarti apa? memanfaatkan karena di Tanjung Balai banyak Iya, ikan ya, Pak ya, ikan. banyak ikan Iya, jadi memanfaatkan kearifan Iya. lokal. kearifan Berarti lokal ikan yang banyak di Tanjung Balai diolah diolah. supaya keluarga terutama anak-anak senang makan ikan. Betul. Ya, gemar makan ikan. Iya, jangan Tidak ayam goreng aja iya, ya, Pak iya, ya. Baik, itu yang mengelolanya UMKM tadi. UMKM yang mengelolanya ketika ada bantuan-bantuan diberikan, inilah diberikan kepada dia. Pak ya, dari potongannya. Dan kita juga untuk ketika posyandu ini sekarang kan sudah bisa menghadirkan Iya, benar. perkembangannya sekarang memang semakin sulit kumpul. Ya, kita juga ada di sana inovatif, bekerja sama dengan apa namanya, Badan usaha atau apa? ya badan usaha di suatu kelurahan itu, Ya. mereka membawa sampah gitu. Membawa sampah sambil ke posyandu, Iya, didaur ulang. ditimbang, kita ditimbang sesuaikan dengan apanya, jadi diberikan nanti sabun cuci gitu, supaya minat Berarti Program kebersihan juga. ya, ada juga dipilah-pilah juga, ada Iya, organik, iya. maka ini di posyandu itu dibayar gitu. Dan itu ada nilai rupiah. Ada nilai rupiahnya termasuk cuci kan gitu. Iya, belum selalu. Nah, jadi itu sampah Ini- yang sudah diterima itu berarti diolah lagi ya, Pak ya? Ya, makanya kerjasama tadi dengan pengusaha yang ada di sana tadi. Oke, jadi yang mengelola sampah itu pengusaha yang ada di sana. Iya. Jadi masyarakat itu peranannya hanya mengantarkan sampah tadi. Ya, kebetulan posyandu dekat dengan Iya. usaha. Baik. Ini menarik sekali, Pak. Jadi sampahnya pun nanti diolah lagi oleh si pengusaha Iya, ini bisa saya kembali dengan. kembali lagi. Jadi daur ulangnya berjalan dengan sangat baik ya. Jadi Ini sudah memang- mengurangi Iya. masalah Kebersihan, sampah jadi bersih dia. yang di Iya, bersih lingkungan. salah satu Iya, Bu. Oh, kami di Tapanuli Selatan juga sudah, Bu, stop babs namanya. Oh, Itu sudah ada, Bu. buang air besar Sembarangan. Itu sudah ada. Ada 2 kecamatan sekarang itu sudah terbaik. Kita juga ada inovasi dari PPS kecamatan. Iya. Mereka melakukan bergiliran secara kecamatan itu. Mereka namakan gerakan Jumat Chatting. Apa itu, Pak? Gerakan Jumat Cegah Anak Stunting. Caranya? Ketika mereka setiap Jumat mereka kunjungi Keliling. anak-anak yang berisiko stunting, misalnya 5 orang, mereka berikan bantuan. Gantian. Nanti Jumat depan Lain ke lagi kecamatan yang lain, ke kecamatan lain, sehingga berkeliling. Nah, ini sumber dananya dari mana? Ini yang dari ada pengusaha yang di daerah itu, kumpul lah dia. Ini Itu. berarti Dukungan. hampir sama seperti Baas juga ya? Iya, dia bahas. Kita juga bahas ada, tapi ada juga gerakan Jumat Chatting yang dilakukan di kecamatan, di PPS kecamatannya. Ya, maksud saya konsepnya hampir sama seperti Baas. Iya, bersama bahas ada dulu. Ya. Rela menyisihkan Iya, sedikit rezekinya untuk berbagi. Ada lagi nggak, Pak, di Tanjung Balai? Ya, itu yang saat ini ya, Bu ya. Itu yang sudah berjalan ya, Sudah Pak ya? berjalan. Dan Kalau data seperti Bapak tadi, kita ada smart city-nya gitu kan. Smart City, baik. Nah, jadi Pak, tadi kan dari Tapanuli Selatan, dari Tanjung Balai itu sudah banyak banget berbagi dengan Iya, kita, berbagi betul. program yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, Pak, Benar, ya. Bu. Nah, Ini komitmen itu tadi. dari sekian banyak program, dari sekian banyak Iya. kegiatan yang sudah kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah, ya, Iya. Pak. Ada nggak, Pak? Masih ada nggak kendala atau tantangan? Kalau di Tapanuli Selatan, kendalanya cuman ini, Bu, menghadirkan orang yang mau datang ke posyandu. Itu memang TPK, kami sudah sampaikan kepada TPK, kami ada istilah namanya tuk bagas. Oke, iya. Jadi tuk bagas itu, iya, ayo masuk ke posyandu, ayo gitu. Oke, ya. Berarti ini pemberdayaan TPK-nya. Iya, TPK juga. Iya, Bu, kami juga memberdayakan itu. Dan mulai sudah berjalan, kalau tidak salah sekarang sudah berjalan 6 bulan, ada dokter spesialis masuk desa. Iya, Itu ada. Iya, Bu. Jadi mereka
komitmen tadi Bu, memang itu memang tidak Berarti bisa faktor paling penting kalau menurut Pak Latif adalah komitmen komitmen ya. bersama. Ini bukan cuma tanggung jawab BKKBN, Bukan. cuma tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua pihak. Tapi Termasuk masyarakat juga. memang slogan kami di Taman Selatan itu, stunting bukan tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita bersama semua. Oke, bukan Ya. tanggung jawab Saya, saya, bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita bersama. Baik. Jadi slogan kami dan memang itu berjalan. Ya. Dan itu tanggung jawab bersama ini memang kalau sudah bersama, Apapun nggak ada yang susah ya Pak ya. semua selesai. Semua ya. Lewat semua selesai semua. Dan kami buktikan, Iya. kami buktikan kami turun 23,8%. Tanjung Balai juga turun sangat drastis. Iya. Dan ini iya, jadi kita sepertinya kita menopang jadi Taman Selatan dan Tanjung Balai. Kalau di Tanjung Balai bagaimana Pak? Masih ada nggak kendala dan tantangan yang terbesar saat Ya, ini? tantangan terbesar kita memang seperti itu Bu. Jadi Mendatangkan pendidikan ini memang boleh. Antisipasi Iya. Salah satunya tadi dengan cara bagaimana mereka bisa dapat dari membawa misalnya tadi sampah itu kan. Terakhir Bu, masih boleh? Kalau masih boleh? Masih bisa? Oke. Satu lagi kita melibatkan ini kepolisian yang ada di kepolisian disuruh ngapain? juga ikut. ya, menghalau-halau kan. Ayo kan. Iya. Menghalau-halau kan. Udah. Saya pengen Tadi Bapak mau menambahi apa? Nah, kami Tapanuli Selatan punya target tahun 2024 ini harus di 1 digit. Artinya dari 15,6 kami insya Allah akan menurunkan lagi 6,6%. Berarti ada 9%. Berarti di bawah nasional lagi. Di bawah 10. Ya, optimis sekali. Ya, harapan kita juga mencegah stunting itu penting. Iya. Manfaatkan pelayanan kesehatan, perbaiki pola asuh, dan pola makan dan kebersihan diri serta lingkungan. Kesimpulan yang sangat bagus dari Tanjung Balai. Terima kasih Bu. Tetap semangat. Tetap untuk mengawal percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Dan sedikit lagi Bu, 2045 adalah masa keemasan Indonesia. Jadi stunting ini bukan dirasakan hari ini, tapi 20 tahun yang akan datang. Setuju. Jadi generasi kita inilah generasi nanti yang akan menggantikan kita. Baik. Terima kasih Bu. Luar biasa. Baik, keluarga Indonesia, sahabat Ngopi Besti. Kami dari studio podcast Ngopi Besti BKKBN Provinsi Sumatera Utara undur diri, mohon pamit. Namun sebelum kita pamit, kita salam bangga kencana dulu Pak. Iya silakan. Ya boleh ya. Salam bangga kencana, berencana itu keren.